warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Zulhandayani, guru Bahasa Indonesia di SMP IT Nurul Azmi Medan. Di sini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Islam Sumatera Utara. Adapun NPM saya yaitu 712205919090. Di sini saya akan melakukan uji kinerja pada hari Selasa 13 Desember 2022. Berikut saya paparkan hasil uji kinerja yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ustazah, pada siang hari ini kita kembali belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan Gamal pimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gamal. Nah, Ana Ustazah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi apa? Puisi. Materi puisi. Nah, di materi puisi itu apa saja yang sudah kita pelajari tentang pengertian puisi dan penjelasannya. Oke, jadi minggu lalu kita membahas tentang pengertian dan penjelasan puisi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pada siang hari ini, silakan anak-anak Ustazah berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Terima kasih Ana Ustazah, silakan duduk kembali ke tempatnya. Pada minggu lalu kan kita masuk tentang materi puisi. Hari ini kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu menyusun puisi. Nah, jadi kalau kalian bertanya, Ustazah, menyusun puisi itu bagaimana? Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Di sini sudah Ustazah paparkan bahwasannya kita akan menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis ataupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Dari satu kompetensi dasar akan kita lakukan 3 kegiatan. Yang pertama, kita akan merancang gagasan dalam bentuk puisi, kemudian menyusun gagasan dalam bentuk puisi, dan yang ketiga, menyajikan gagasan dan perasaan dan pendapat tadi dalam bentuk puisi. Nah, inilah yang akan kita lakukan sehingga akan ditemukan sebuah tujuan. Kita akan melakukan model project based learning. Jadi kalian akan menciptakan sebuah project. Projectnya itu diciptakan bagaimana Ustazah? Projectnya nanti kalian akan menggunakan aplikasi Canva. Udah bawa handphone semuanya? Sudah. Mana handphonenya sudah dibawa? Oke, nah sudah di-download aplikasi Canva-nya? Sudah. Nah, jadi nanti kita akan bentuk puisi dalam aplikasi Canva. Jadi nanti ketika kalian menyajikan puisi, sudah dipaparkan puisi yang disusun menggunakan aplikasi Canva. Sekarang Ustazah tanyakan, kira-kira kalau seperti itu manfaat untuk kalian apa? Kita dapat membuat puisi dengan mudah. Ya, jadi manfaatnya kita akan membuat puisi dengan mudah, dan itu nantinya akan kalian pakai aplikasi Canva menggunakan kegiatan yang silakan Rama maju ke depan untuk menjelaskan materi kita pada siang hari ini. Ya, silakan maju Rama. Dalam pembangunan puisi, penulis memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna. 5. Persamaan bunyi pada penyusunan puisi. Ritme, dinamika suara dalam puisi. Sekian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada teman kita Rama. Unsur pembangun ini nanti kalian akan membuat puisi menggunakan aplikasi Canva. Tolong disimak, didengarkan dengan baik penyampaian puisinya. Dari matanya yang nyaris buta, berjatuhan kata-kata, tolong, tolong, hak asasi manusia, demokrasi, keadilan telah hilang, diculik dari almanakku. Menyampaikan puisi Helvitiana Rosa. Nah, jadi dari penyampaian teman kita Rama dan video pembacaan puisi ini kepada anak-anak ustazah, adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, silakan Kak. Ustazah, apakah puisi yang akan dibuat ini dalam bentuk gambar atau video? Nah, oke. Sekarang ustazah tanyakan. Kita sudah pernah pakai aplikasi Canva tidak? Sudah. Sebelumnya materi apa? Iklan, slogan, sama poster, ya kan? Waktu iklan, slogan, poster, kalian buatnya itu video atau gambar? Ada yang pakai video? Ada yang pakai gambar? Ada. Berarti bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk berarti gambar. Kak, kalian boleh membuat puisi dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar poster. Yang pasti nanti kalian akan membuat dengan satu tema di sini. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ustazah, cara menyampaikan puisinya gimana sih? Kita tadi buat pakai aplikasi. Berarti bagaimana cara kita menyampaikan puisinya? Dibacakan. Jadi nanti akan kita bentuk slide-nya yang sudah kalian desain, kita tayangkan di Infokus. Jadi ditayangkan Infokus, lalu kalian bacakan puisi yang sudah disusun. Ada lagi yang ingin bertanya, Ustazah? Ya, silakan Hafiz. Ustazah, pembacaan puisi lebih baik dihafal apa langsung dibaca gitu saja? Anak Ustazah, kalau kalian membaca apa kalian sudah paham? Belum. Sekali membaca bisa langsung paham? Berapa kali kalian membaca supaya paham? Berkali-kali Ustazah, 2 kali, 3 kali, 4 kali baru bisa paham. Nah, jadi pembacaan puisi ini walaupun kalian membacanya menggunakan naskah, tapi kalian sudah harus memahami isi puisinya. Jadi nggak bisa simsalabim, adakadabra, sudah selesai hafal. Bisa seperti itu? Tidak, nggak bisa kan? Nggak bisa, jadi harus kita pahami dulu. Nah, boleh dihafal total saja? Boleh dong, berarti lebih baik lagi. Lebih baik sudah dihafal, sudah dipahami, lebih baik. Ada lagi anak saja yang ingin bertanya? Sudah jelas semua? Sudah? Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham dan jelas, di sini Ustazah akan memberikan atau mengingatkan kembali nama teman-teman kelompoknya untuk kita buat desain puisi menggunakan aplikasi Canva. Kelompok pertama yaitu kelompok Terelie, ada Divi, Anggito Dava. Kelompok Boy Chandra, Gamal, Akila, Baik, Salwa, Fahira, Amirah, dan Intan. Nah, di sini akan Ustazah berikan cara ataupun langkah-langkah untuk kalian menyelesaikan puisi menggunakan aplikasi Canva. Akan diambil handphonenya, buka aplikasi Canva-nya. Nah, ini ada tampilan aplikasi Canva kan? Nah, jadi kalau dari handphone cuman perbedaan sedikit aja. Ustazah berikan waktu selama 30 menit untuk menyelesaikan naskah atau teks puisi di aplikasi Canva. Silakan kerjakan secara berkelompok. Kalau nggak ada paket, itu coba pakai WiFi.
biasa. Agak senang. Pakai sendiri coba. Pakai lagi. Atau matikan wifi-nya dulu. Itu yang biasa, yang kemarin dipakai waktu ujian. T-Rex. Nurul Azmi. Iya. Tulis salah satu misalnya kamu apa temanya? Kalian sahabat. Udah. Ini gambarnya kira-kira. Kamu rubah kata-katanya itu jadi puisi. Bisa. Lemot. Bisa. Jadi nanti ininya ganti. Ya. Nanti kalau mau nambah kan bisa ditambahin. Ini tambah. Kakak kalau misalnya nggak ada jaringan, coba pakai jaringan sendiri. Siap. Gak usah, kenapa download ulang? Gak bisa masuk. Saya mendapat. Kenapa dihapus? Yang lagi harus datanya. Kita coba ya. Oh, nggak bisa ya. Oh, inilah. Kenapa? Bisa kan? Nah, loh. Ini Anda sedang offline, berarti kamu terputus. Oke, silakan maju kelompok abang-abang tampan. Silakan maju abang-abang tampan. Yang lain anak ustazah disimak, diletakkan dulu handphonenya semua. Letakkan semua handphonenya, perhatikan dulu temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan sebuah puisi hasil karya kami sendiri. Dunia kini minggu, pagi pun merbak. Bagai daun kering yang berguguran, tak berhenti-hentinya ia berguguran. Saat semuanya terlena dan berubah, sekelompok manusia kemudian berencana yang mengubah. Yang salah kemudian menjadi seperti biasa,
yang aneh kemudian menjadi seperti wajar. Hati-hatilah wahai kawan, itulah dunia kita kini. Oke, beri tepuk tangan kepada temannya. Nah, silakan yang ingin memberikan saran kepada teman-teman yang ingin Pada teman-teman yang ingin memberikan saran, Dipersilahkan. dipersilakan ya. Kepada puisi Gamal saya ingin memberikan saran. Lebih baik kalau Gamal ngomongnya lebih tegas biar supaya suaranya lebih lantang. Sekian, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna latar belakangnya terlalu terang. Kami akan menerima saran dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asma Nadia, saya Sabrina Azahra. Saya Azra Ceta. Saya Syabila Azahra. Saya Makwa Syakila. Kami akan menampilkan puisi yang bertema tentang persahabatan dengan judul Aku Sahabatmu. Mulai. Kau dan hatimu Kau dan hatimu menemani hilir hulu hidupku. Tak peduli dalam panas dan hujan, dalam gelap dan terang. Kau ada dalam jemari kehidupanku, menjadi huruf-huruf di lembaran ceritaku. Dan aku menatap haru saat kau berkata, aku sahabatmu, kini dan nanti. Membaca. Sekian penampilan dari kami. Ada saran dari teman-teman sekalian? Saya akan memberikan saran kepada kelompok kalian. Sarannya kalau bisa si Makwanya jangan main-main gitu, serius. Itu aja sih. Ada lagi sarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan saran, suaranya lebih dikencengin dikit. Udah susah. Kami akan menerima saran dari kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beri tepuk tangan kepada temannya. Bagaimana perasaan anak-anak ustazah setelah menyelesaikan desain hari ini? Lega, kemudian happy, kemudian ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir, Kak? Oh, nggak bisa ngelek jaringan ya, ketar-ketir jaringan. Nah, silakan anak ustazah coba dulu kita semua berdiri. Berdiri, letakkan dulu tasnya, berdiri dulu semua. Agak ke samping kali keluar dari kursinya. Ambil posisi hadap depan semua. Oke. Kita mau senam penguin dulu. 5, 4, 3, 2. Ayo penguin. Bye.
Oke, terakhir putaran terakhir. Keliling, jangan sampai pusing. Ada lah, Bang. Senang apa dah, Bang? Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Nah, gimana perasaannya setelah senam penguin? Senang? Apakah lebih bersemangat? Kok kayak DJ gitu? Nah, anak ustazah di sini ustazah mau tanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Oke, silakan. Silakan berdiri, Hafiz. Kesimpulannya adalah kita dapat belajar membuat puisi dengan baik dan mempelajarinya dengan jelas dan benar. Oke, kita dapat membuat puisi dengan baik dan mempelajari dengan jelas. Kemudian, anak ustazah, bagaimana? Apakah sudah lebih mahir lagi membuat kanvanya dari yang sebelumnya? Sudah kan? Nah, berarti manfaat kita pada hari ini sudah tercapai? Sudah. Nah, jadi kita beri tepuk tangan dulu kepada anak-anak ustazah semua yang telah mempersiapkan dengan baik pembelajaran pada siang hari ini. Nah, jadi itu dia tadi ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Semua anak-anak ustazah sudah menyiapkan puisi dengan baik. Berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Sehingga materi kita hari ini sudah dapat menyimpulkan bahwasannya kita sudah membuat puisi menggunakan aplikasi Canva yang ditampilkan di depan. Nah, jadi untuk saran-saran dari temannya diterima. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai materi teks ulasan. Nah, jadi kepada anak-anak ustazah, silakan pahami di rumah materi tersebut. Kita akan melanjutkan materi itu minggu depan. Nah, anak ustazah, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Anak ustazah, terima kasih banyak untuk hari ini dan beberapa aksi-aksi sebelumnya. Terima kasih banyak ustazah. Berterima kasih dengan penuh. Semoga semua mendapatkan nilai ujian yang baik. Nah, itu saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di kemudian hari. Doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bawa barangnya, pastikan tidak ada yang tertinggal barang-barangnya. Nur Azmi ini termasuk salah satu sekolah di Medan Labuhan yang kalau bisa dibilang banyak inovasi yang ada di sini, termasuk program-program dari sekolahnya ya. Terutama ada yang sangat berkesan sekali, itu proyek-proyek yang dilakukan anak-anak setiap bulannya.
Proyek itu bagi kami orang tua itu memacu ketangkasan anak-anak, kreativitas anak-anak beserta orang tuanya juga, dan saya khususnya sebagai orang tua ikut andil dalam membuat proyek-proyek anak-anak itu. Program-program yang lain juga banyak seperti mewajibkan anak-anak sholat tepat waktu, itu yang paling saya berkesan. Semenjak itu anak saya memang disiplinnya makin tinggi dalam sholat 5 waktu itu. Begitu azan dia harus langsung dia ngambil uduk, langsung sholat. Nah, tidak ada pilihan lain sekolah, termasuk untuk melanjutkan dia ke SMP. Saya pilih SMP Nur Azmi ini karena bagi saya di sini anak saya termasuk anak pendiam, tapi dia banyak kemajuannya. Dia di sini makin berani mengutarakan pendapatnya. Di rumah pun dia semakin kritis terhadap orang tuanya, termasuk orang tuanya ada melakukan kesalahan, dia sudah berani untuk mengkritiknya gitu sesuai dengan syariat agama. 10 tahun Nurul Azmi hakikatnya adalah waktu yang cukup untuk menebar bibit-bibit pahlawan baru Indonesia. Untuk itu, saat ini tugas kita adalah bagaimana merawat bibit-bibit baru itu agar benar-benar menjadi pahlawan baru Indonesia. Tangguh, cerdas, berakhlakul karimah adalah satu kesatuan solusi yang ditawarkan Nurul Azmi untuk Indonesia. Insya Allah saya akan lebih giat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tangguh, cerdas, berakhlakul karimah. Saya siap menjadi lebih dewasa, lebih produktif, dan lebih bermanfaat. Insya Allah saya siap menjadi pahlawan baru Indonesia. 10 tahun berlalu bukan tanpa masalah. Yang pasti masalah sesungguhnya adalah ketika kita berpikir untuk berhenti melahirkan pahlawan-pahlawan. Anak-anak kita hari ini dan sebagian dari kita adalah generasi Z. Generasi yang lahir di tengah ketidakpastian serta tantangan. Namun mereka juga punya potensi dan kesempatan besar serta harapan. Melalui IS program di SMA IS Nurul Azmi, ikhtiar kami adalah memaksimalkan potensi-potensi ini untuk menjadikan mereka pahlawan di bidang entrepreneur. Tentu untuk menjadi pahlawan baru yang bermanfaat bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Kita tahu Nurul Azmi sebuah sekolah yang memang yang up to date, yang selalu ingin maju, perubahan-perubahan yang ada dari 10 tahun yang lalu, dan setiap tahun mengalami peningkatan mulai dari kurikulum, guru-guru yang berkompetensi, teknik-teknik dalam pembelajaran, dan juga cara pendekatan kepada siswa di sekolah ini. Selamat 10 tahun Nurul Azmi, generasi tangguh, cerdas, berakhlakul karimah, siap menjadi pahlawan baru Indonesia.